Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima amma ba'du. Pemirsa Mau'izah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musafir merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya bepergian. Musafir merupakan salah satu amalan para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Ada beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bermusafir. Di antaranya adalah dakwatun mustajab. Dakwah atau doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ada 3 kategori yang termasuk dakwah atau doanya, panggilannya tidak akan mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikabulkan. La syakka. Yang kedua adalah keistimewaannya dengan adanya musafir, maka kita bisa mengetahui keadaan yang lain. Contohnya, ketika kita dalam keadaan genting di suatu tempat yang tempat tersebut telah kita jalani akan tetapi tidak ada solusinya. Makanya dengan musafir kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Akan mendapatkan sesuatu gairah hidup yang berbeda pula. Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu dalam keadaan amul husni atau dalam keadaan tahun kesedihan, maka beliau berangkat ke Taif. Walaupun pada saat itu di Taif semua tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai malaikat mengatakan akan membalikkan Taif tersebut rata dengan tanah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan umatnya. Li'annahum la ya'lamun. Yang ketiga adalah dengan kita bermusafir, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, tabi'in, mereka mencari ilmu, mencari hadis itu bukan hanya sekedar langsung mendapatkannya. Akan tetapi dia mencari kebenaran dulu. Apakah benar hadis tersebut telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ataukah hanya prasangka buruk saja? Atau prasangka-prasangka yang tidak ada ujungnya. Makanya wajar satu hadis tersebut bisa saja menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Untuk bisa melihat syawahidnya. Dari siapakah yang diriwayatkan hadis tersebut. Apakah orangnya sikoh, ataukah orangnya hanya sekedar mengetahui saja, akan tetapi tidak mengamalkan. Dan beberapa lagi keistimewaan musafir yang tidak bisa kita utarakan. Akan tetapi bisa dirasakan oleh kita yang sering mengadakan berpergian. Lalu bagaimana adab bermusafir dalam Islam? Ketika kita berbicara masalah adab musafir dalam Islam, adab tersebut bisa terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketika kita bermusafir, yaitu ketika dalam kendaraan atau berjalan.
Yang kedua adalah telah sampai di tempat musafir tersebut. Kategori pertama adalah ketika bermusafir atau ketika berada di perjalanan. Yang pertama adabnya adalah memperbaiki niat kita. Banyak orang-orang soleh pada zaman dahulu ketika dia ingin berangkat ke suatu tempat, dia perbanyak niat baiknya. Bukan hanya sekedar berjumpa kepada keluarganya saja, bukan hanya sekedar dia bisa mendapatkan ilmu, akan tetapi terus dipupukkan dengan niat-niat baiknya. Walaupun niat tersebut tidak tersampaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal ibadah itu tergantung daripada niat. Ketika niat baik, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Ketika niat buruk, maka belum tercatat sebagai keburukan sampai orang tersebut telah melaksanakan atau menjalankan perbuatan buruk tersebut. Makanya pertama yang harus diperhatikan adalah niatnya. Perbanyak niat kita ketika kita ingin bepergian. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bepergian kita ini termasuk pergian yang mulia. Bukan hanya sekedar menghamburkan uang berangkat ke satu tempat hanya untuk mengunjungi saja, akan tapi tidak ada niat-niat lainnya. Yang kedua adalah melunasi hutangnya. Walaupun seandainya kita belum mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka kita kabari kepada orang yang memberikan hutang kepada kita. Jangan sampai dengan adanya hutang tersebut yang belum dibayar, yang pernah kita janjikan, kita tidak mampu membayarnya sampai-sampai kita bepergian dan orang tersebut merasa terzolimi dan akhirnya bepergian kita atau musafir kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, segera menunaikan amanah yang telah diberikan. Janji termasuk sebagai hutang. Seandainya kita telah memiliki janji kepada orang lain untuk membantu atau apapun juga janjinya, tunaikan sebelum bepergian. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika pada saat bepergian tersebut. Kalaupun tidak bisa, hubungi kepada orang tersebut dan mengatakan mohon maaf, sampai saat ini janji saya belum bisa ditunaikan. Agar suatu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada orang tersebut, maka segera menunaikan janji yang telah dijanjikannya. Jangan sampai janji tidak ditunaikan. Urusannya adalah bukan pada kita saja, akan tetapi nanti di akhirat Allah akan mintanya. Ketika kita sudah menunaikan niat-niat baik kita, membayar hutang kita, menunaikan janji kita, maka jangan lupa untuk segera pamitan kepada tetangga kita, saudara terdekat kita. Jangan sampai ketika nanti kita pergi dalam keadaan senang, pulangnya dalam keadaan susah. Kenapa? Karena rumah tersebut tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang memberitahukannya. Kalau seandainya ingin berpergian jauh, khawatir nanti ada sesuatu yang terjadi, misalkan maling, perampokan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa terkontrol kecuali dengan kita memberitahukannya kepada tetangga kita. Sehingga tetangga kita lebih awas dan barang-barang kita aman. Kita pun dengan tenang bisa bepergian jauh. Kelima, ketika kita sudah berpamitan dengan tetangga kita, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari rumah. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang bepergian itu merupakan tanggungan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita wajib untuk berdoa kepada Allah.
Setelah itu kita pun wajib berdoa kepada Allah ketika di atas kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau ya Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan kendaraan ini. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan kendaraan tersebut. Bisa jadi nanti kendaraan tersebut akan memiliki kecelakaan ataupun tidak. Ini merupakan tanggung jawab atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita telah mendapatkan atau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecelakaan di jalan, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, alhamdulillah keselamatan pun Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Oleh karenanya jangan lupa untuk doa ketika akan berangkat, ketika di atas perjalanan tersebut. Setelah membaca subhanallah sakhkhara lana hadza, bisa ditambahkan dengan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa wa an na'budah sampai terakhir. Atau doa-doa yang bisa kita baca, yang kita hafal. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah pun boleh. Karena kita bertawakal kepada Allah, apa yang akan terjadi? Kategori yang kedua adalah adab atau sopan santun bepergian dalam Islam. Ini ketika kita sudah sampai di satu tempat tujuan kita bepergian. Yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu memperbaiki niat kita. Apa yang akan kita kerjakan di tempat tersebut. Jangan hanya sekedar untuk melampiaskan rasa penat kita. Melampiaskan rasa susah kita sehingga kita datang ke tempat tersebut dan langsung menunaikan segalanya. Akan tapi kita berbanyak niatnya agar kita bisa mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lain lubuk, lain belalang. Lain tempat, lain pula keadaannya. Maka kita harus bisa menyesuaikan keadaan tersebut. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita ini perlu dihormati. Tamu adalah tamu, bukanlah pemilik. Maka sewajarnya hanya sekedar hajat kita tunaikan. Setelah selesai, tidak lama-lama kita balik kembali ke tempat tinggal kita. Yang ketiga adalah perbanyaklah amal ibadah. Istighfar. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat tersebut. Dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita berwasilah kepada Nabi agar perjalanan ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar agar kita mendapatkan jalan keluar. Bisa jadi dengan kita bepergian tersebut, maka keadaan kita atau nasib kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang keempat, dianjurkan untuk mengqosor sholat. Qosor merupakan salah satu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermusafir. Makanya ketika kita berada dalam musafir, usahakan untuk mengqosor sholat. Karena merupakan sunnah mu'akkad atau sangat ditekankan. Namun, jika menyempurnakan sholat pun tidak apa-apa. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ara rak'atain wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum.
Ada salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, sesungguhnya saya setelah membersamai atau menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian, la yazidu fis safar ala rakaatain, tidak pernah berubah dari safarnya kecuali hanya 2 rakaat saja. Maksudnya adalah mengqashar sholat. Sama juga seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Makanya ketika kita berpergian, diusahakan untuk bisa mengqashar sholat. Akan tapi yang bisa dikosor itu hanyalah zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib tidak bisa. Dan untuk subuh tidak ada ketentuan yang bisa mengqashar atau menjamak sholat subuh. Karena Nabi Muhammad SAW pun ketika pada waktu bersafar selalu melaksanakan sholat subuhnya. Bahkan rakaataini qoblal fajar, 2 rakaat sebelum sholat fajar, merupakan rutinitas Nabi Muhammad SAW baik dalam musafir maupun dalam mukim. Baik dalam bepergian maupun tidak dalam berpergian. Yang terakhir adalah ketika telah selesai dalam safar, kita dibolehkan untuk acara makan-makan. Atau yang biasa disebut dengan an-naqi'ah. Ya, ini artinya debu. Maksudnya adalah karena orang yang safar biasanya terkena debu di perjalanan. Makanya dibersihnya atau pembersihannya dengan acara makan-makan. Sebagaimana hadis di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, annahu lima qadimal madinata nahara jazuran au baqaratan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi betina. Jadi inilah beberapa adab sopan santun yang dianjurkan oleh Islam. Setidaknya dengan kita memahami adab dan sopan santun tersebut, maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya bepergian bukanlah hal yang tidak dianjurkan. Dikarenakan dengan bepergian kita mendapatkan pengalaman yang lebih. Pahala silaturahim. Pahala menemui orang-orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Pahala membantu orang lain. Bisa jadi dengan kita bertemu dengan orang tersebut, maka orang itu akan mendapatkan semangat hidup lagi. Akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan kelimpahan rahmat, hidayat, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi, jangan lupa di masa pandemi ini, kalau memang tidaklah butuh sekali untuk keluar dari rumah, sebisa mungkin tetap berada di rumah. Tapi kalau memang sudah niat untuk bepergian, maka jangan lupa untuk selalu mendengarkan arahan dari pemerintah. Karena saya sendiri juga saat ini sedang berpergian di NTB, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.